Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 11920200182 dari PAI kelas 6E. Di sini saya akan membahas materi mengenai karakteristik dan tipe pesantren, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah telah pesantren yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG. Baik, kita akan membahas mengenai karakteristik dan tipe pesantren. Karakteristik pesantren yang dominan gitu di Indonesia. Karakteristik atau ciri khas pesantren biasanya yang pertama yaitu adanya keakraban antara kiai dan santri, karena kan dari metode pembelajaran pengajarannya yang menggunakan sepertinya setoran, notanan, hafalan. Nah, itu tuh membuat hubungan yang akrab, yang erat antara kiai dan santrinya. Kemudian kepatuhan dan rasa hormat yang tinggi dari santri kepada kiainya. Jadi di pesantren itu sangat menjunjung tinggi gitu, hormat kepada sang guru, hormat kepada kiai. Yang ketiga, adanya sifat kemandirian, dimana kan pesantren itu kita mengurus diri kita sendiri, otomatis dituntut untuk mandiri dalam menjalankan segala halnya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu biasanya pesantren itu identik dengan hidup yang sederhana dan hemat, lalu rasa tolong menolong dan persaudaraan yang tinggi gitu di pesantren itu, dan rasa disiplin, kedisiplinan juga diperhatikan gitu di pesantren. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe-tipe pesantren yang dominan di Indonesia. Nah, ada beberapa tipe-tipe pesantren di Indonesia gitu. Kalau menurut Manfred, tipe pesantren itu ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, sampai tipe F. Lalu apa sih yang membedakan antar tipe-tipe pesantren ini? Nah, kalau tipe A itu adalah tipe pesantren yang tradisional, yang memang akan ketradisionalnya itu sangat kental gitu, mulai dari metode pengajarannya seperti ada sorogan, ada setoran. Kemudian kan pesantren tradisional itu identik gitu dengan adanya ngaji kitab kuning. Kemudian ada tipe B, yaitu tipe B itu adalah tipe yang mempunyai sarana fisik. Sarana fisik itu bisa berupa adanya masjid, kemudian ada rumah kiai, ada pondok bagi santri gitu untuk sebagai tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe C, di mana tipe C ini adalah pesantren salafi atau pesantren yang memang tradisional, tetapi di dalam pesantren itu disediakan pendidikan atau lembaga sekolah formal seperti ada SMA, SD, SMP, tetapi tanpa menghilangkan kebiasaan atau unsur-unsur ketradisionalan seperti masih ada ngaji kitab kuning, sorogan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe D. Tipe D ini adalah tipe pesantren modern, di mana seluruh aspek karakteristiknya itu sangat berbeda gitu dengan pesantren tradisional. Pesantren tipe D atau pesantren modern ini dari sistem pengajarannya pun lebih modern gitu, segala sesuatunya lebih pada mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap menekankan pada pengajaran agama Islam. Kemudian ada tipe E. Tipe E ini adalah tipe pesantren yang tidak mempunyai lembaga pendidikan formal di dalamnya, tetapi pihak pesantren itu mengizinkan gitu kepada para santri untuk bersekolah secara formal di luar dari pesantren itu. Kemudian yang terakhir ada tipe F. Tipe F ini adalah pesantren Ma'had Ali. Nah, biasanya tipe pesantren F ini ada di perguruan-perguruan tinggi Islam atau bercorak Islam. Nah, contoh dari tipe F ini sepertinya contohnya Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, di mana para mahasiswa bisa merasakan kehidupan pesantren selama 1 tahun gitu di UIN Bandung ini. Tetapi kemudian setelah itu mahasiswa bisa secara bebas gitu memilih mau tinggal di mana, entah itu rumahnya sendiri, kosan, ataupun
lain sebagainya. Contoh lain dari tipe pesantren ini adalah sepertinya di pesantren As-Salam Sukabumi, di mana pesantren As-Salam Sukabumi ini termasuk pada tipe D. Tipe D tadi sudah dijelaskan bahwa tipe D adalah tipe pesantren modern. Jadi di As-Salam Sukabumi ini pengajarannya secara modern, diterapkannya percakapan atau bahasa yang dipakai sehari-harinya adalah bahasa Arab dan Inggris, dan ada pengembangan minat bakat dari santri-santri itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.